Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Sekarang kita coba menyelesaikan atau sedikit membahas tentang struktur taksis tak tentu, yaitu metode slope deflection untuk kerangka kaku. Nah, ini ada soal kerangka kaku. Di sini tidak ada terjadi perpindahan atau translasi. Kemudian di sini ada titik A, titik B, titik C, ya, ada beban merata di B dan C, beban 5 ton per meter. Kemudian ini ada 2 EI. Di titik A, titik B ada beban terpusat 12 ton, ada EI. E itu adalah modulus elastisitas, kemudian I itu adalah inersia tergantung dari penampang, ya. Kemudian E itu tergantung dari bahannya. Jadi kalau kita lihat EI ini 2I, maka di sini dia lebih bisa jadi I-nya lebih besar, ya. Kalau E-nya sama, jadi penampangnya mungkin lebih besar, ya. Kemudian kekakuannya lebih besar. Nah, kemudian di sini juga ada beban balok yang menjulur B, ini B aksen, ini 1,5 meter. Di sini kita menghitung momen yang terjadi di titik C, di titik B, C, B, A, dan titik B, B aksen, dan momen di titik A, B. Berarti ada berapa momen? 1, 2, 3, 4. Ada 4 momen ujung yang akan kita hitung dengan metode slope deflection. Nah, jadi momen B, B aksen ini sudah diketahui, yaitu besarnya setengah Q 5 kali 1,5 kali 1,5. Momennya adalah momen negatif, ya, yaitu sebesar, ya, berapa kali 5, setengah kali 5 kali 1,5 kali 1,5. Baik, kita coba membahas ini. Langkah pertama adalah kita menentukan momen primer batang AB. Jadi kita lihat batang AB ada tadi, ini ada 12 ton, di sini jaraknya tadi ada 3 meter. Kemudian P ke B itu jaraknya adalah 3 meter. Maka di sini ada momen primer. Jadi seolah kita melihat dari sini, ya, kita melihat dari sini. Jadi kalau kita lihat sini, momen primer itu adalah momen yang dua perletakan, di mana ujung-ujungnya adalah peletakannya adalah jepit A, jepit B, jepit. Nah, kemudian kalau kondisi seperti ini ada beban 12 ton, berapa momen yang terjadi? Maka momen yang terjadi adalah seperti ini. MAB adalah P1 12 kali A itu adalah A ke P 3. Kemudian P kedua, B itu adalah P ke B, maka ini adalah 2, ini adalah 2. L dibagi L kuadrat dapat min 5,76 ton meter. Kemudian momen primer di BA, ya, di BA, ini AB, ini BA, ini salah, ini BA, ya. BA itu adalah P1, jadi 3 kuadrat kali 2, ini persamaannya, maka dapatlah 8640 ton meter. Di sini kalau kita lihat momen yang terjadi di titik B maupun di titik A itu adalah momen negatif. Kita melihat dari sini, ya, momen negatif. Momen di sini adalah momen negatif. Kemudian di sini negatif di sini adalah, atau positif di sini bukan harganya. Harganya pasti momen di sini adalah negatif. Tapi di sini negatif itu adalah yang A itu arah ini, arah tanda panahnya ini berlawan arah dengan jarum jam. Yang positif itu MBA itu adalah panahnya searah dengan jarum jam. Jadi gunanya nanti adalah untuk penggambaran itu sebenarnya. Itu momen yang ada di sini adalah momen negatif. Oke. Kemudian langkah kedua, kita tetap menentukan momen primer pada bentang BC. Ini BC, momen primer cuma ada beban merata. Jadi kalau kita hitung ini, kalau ada jepit-jepit, maka di sini momen primernya adalah 12 Q L kuadrat. Maka dapatlah min 10,417. Begitu juga dengan titik C, itu adalah positif 10,417 ton meter. Jadi saya sampaikan tadi ini positif karena arah panahnya searah jarum jam. Kemudian yang negatif berlawan arah dengan jarum jam arah panahnya. Tapi momen yang seperti ini adalah momen negatif. Kalau kita lihat seperti ini, maka bagian sini terjadi momen negatif, bagian di tengah nanti terjadi momen positif. Ini juga momennya adalah momen negatif. Oke. Jadi selesai momen primer pada batang BC. Selanjutnya kita menghitung kekakuan. Jadi kekakuan itu adalah
EI per jaraknya. Jadi jaraknya tadi AB, EI nya cuma 1, maka kekakuannya 1/5 EI. Kemudian kalau BC tadi ada kekakuan 2 per L, 2/5 EI. Jadi BC lebih besar kekakuannya. Oke, lanjut. Kemudian langkah keempat, kita ada persamaan defleksi kemiringan. Dia ada persamaan seluruh deflection itu seperti ini persamaannya. Jadi kalau kita MAB itu sama dengan MAB primer tambah 2I per L, 2 putaran sudut A, putaran sudut B. Tapi kalau dari titik B, MBA, maka dia tetap momen primer yang di B-nya, di B ke A. Kemudian di sininya putaran sudutnya 2 putaran sudut B. Kalau sini adalah 2 putaran sudut A. Jadi kalau kita lihat di sini tidak derajat kebebasannya cuma 1, karena di sini tidak ada translasi, tidak ada perpindahan, yang ada hanya putaran sudut. Putaran sudut yang ada di sini ada 3 titik A, B, C. Yang A itu putaran sudutnya 0, yang C putaran sudut 0, yang ada itu cuma putaran sudut di B. Jadi nanti persamaan yang dapat adalah hanya satu persamaan yang kita dapat, ya. Karena cuma ada 1 derajat kebebasan, yaitu di sini adalah rotasi putaran sudut di titik B. Oke, lanjut ke kekakuan tadi. Ini persamaannya. Ini persamaan untuk slope deflection atau defleksi kemiringan seperti ini. Ya kalau AB, momen primer AB, di sini 2 putaran sudut A-nya. Nah, di sini kalau kita lihat putaran sudut di titik B di A itu sama dengan 0. Ya ini kita Pak, MAB itu momen primernya min 0,576. Kemudian 2 EI 5 putaran sudut A, ya kita masukkan angkanya, kemudian min 5,76. 2 EI putaran sudut B, karena putaran sudut di A sama dengan 0, jadi tidak ada. Jadi yang tinggal hanya 2I per 5 putaran sudut B. Momen yang terjadi di titik B ke A itu adalah momen primernya 8,64, kemudian 2 EI 5, kemudian sini putaran sudut B A 0, maka sini 2 kali 2 4 EI putaran sudut B per 5. Nah, ini kita dapat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ke-5 itu kita sama dengan langkah keempat, persamaan defleksi kemiringan, tapi pada bentang BC. Pada BC, jadi momen primer di BC, kemudian di sini 2 putaran sudut B, ini persamaan seperti ini ya. Kalau MCB primer 2 EI, C-nya di depan karena ini C. Kalau ini B-nya di depan di 2 putaran sudut B. Nah, jadi ini momen primernya seperti ini 2. Jadi EI tadi berapa? EI tadi adalah 2 EI. Maka kita masukkan 2 EI di sini. Putaran sudut di C sama dengan 0, ya, maka ini 2 kali 2 jadi 8 EI putaran sudut B per 5. Momen pada MCB atau momen ujung pada MCB, momen ini momen primernya 10,417, 2 ini 8. Ini karena C0, maka di sini 4 EI putaran sudut B. Oke. Kemudian lanjut ya, kita lanjut angka ke-6. Nah, ini syarat sambungan. Syarat sambungan itu yang ada pada ini cuma 1 di titik B, di A enggak, C enggak. Di sini ada syarat sambungan MBA ditambah dengan MBC ditambah dengan MBB aksen itu harus sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat syarat sambungan ya, MBA ditambah MBC tambah MBB aksen sama dengan 0. Jadi MBA, MBC tadi kita dapat MBB aksen adalah 5,625 adalah setengah kali 5 beban, kemudian kali dengan 1,5 kali dengan 1,5. Jadi 5,625. Kenapa tanda ini positif? Karena momen yang terjadi di sini adalah seperti ini, momen negatif.
Cuma positif itu karena arah panahnya aja yang searah dengan jarum jam, maka kita buat di sini adalah positif. Dah, lanjut di sini persamaannya. Jadi kalau kita ini ada persamaan sambungan seperti ini, kemudian tadi kita masukkan persamaan defleksi tadi, MBA tadi berapa, kita lihat MBA itu adalah 8,64, 4 EI putar sudut B dibagi dengan 5. Nah, maka MBA seperti ini. MBC adalah minus 10,417, 8 EI putar sudut B per 5 tambah dengan 5,65. Maka di sini kita akan dapat putaran sudut di B atau rotasi yang terjadi di titik B adalah min 1,6033 EI. Nah, kalau ini sudah dapat, maka kita bisa menghitung momen-momen ujung. Ya, momen ujung tadi ada persamaan defleksinya adalah seperti ini, min 5,76 tambah, maka kita masukkan min 1,6 putaran sudut B tadi, maka dapatlah maksudnya ini min 1,6033, maka dapatlah momen yang di titik A min 6,401, kemudian di M di titik B arah ke A 7,357, di titik B arah ke C min 12,982, kemudian di titik C arah ke B 9,134. Nah, ini adalah negatif, ini positif. Jadi saya sampaikan kali ini bukan momennya negatif, bukan momen yang positif, tapi ini sebenarnya untuk penggambaran aja. Ya, itu momennya nanti dilihat nanti pas di gambarnya. Saya seperti ini, saya contohkan min 6,401 negatif, jadi 6401 di titik A negatif, berarti dia kita gambar arah panahnya berlawan arah dengan jarum jam. Kemudian MBA itu adalah positif 7,357, jadi bukan momen yang positif, tapi positif ini adalah untuk menggambar ini. Jadi kita arah panahnya searah dengan jarum jam 7,357. Jadi kalau momen M di sini adalah momennya negatif, ya kita melihatnya dari sini. Oke, kemudian berikutnya MBC. MBC min 12,982. Ini min itu karena arah panahnya berlawan arah dengan jarum jam, tapi momen di sini negatif, tapi arahnya juga negatif. Ini 9,134, nah 9,134 positif, jadi arah panahnya searah dengan jarum jam. Tapi momen di sini bukan momen positif, momen di sini ada terjadilah momen negatif. Nah, seperti itu. Nah, inilah hasil dari kita menghitung kerangka kaku tanpa gerakan sambungan dengan metode slope deflection. Nah, kemudian nanti setelah ini baru kita bisa menghitung ada penggambarannya, agak momen lentur, momen gaya geser dan gaya normal gitu. Kemudian sebelum sampai ke situ kita harus mencari dulu reaksi yang terjadi di PBC vertikal, B ke C vertikal, C ke B, kemudian berapa horizontal A ke B, kemudian horizontal arah B ke A, ya, kemudian berapa vertikal di titik A, berapa reaksi di sini, berapa harus menumpu di sini, ya ini harus dihitung. Kemudian nanti kita membuat ada lagi nanti persamaan yang ada di sini, ada persamaan momen, persamaan geser, persamaan normal. Nah, baru kita bisa menggambar. Tapi untuk pembahasan ini cuma saya sampai di sini aja. Nanti bagaimana cara menggambarnya, bagaimana cara kita menghitung semuanya sampai tergambar momen, bidang momen dan gaya geser dan gaya normal. Itu nanti mungkin saya coba membuatkan konten untuk materi tersebut. Oke, terima kasih. Saya ucapkan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini adalah sebagian kecil dari pemahaman saya. Jadi saya bukanlah pakar di bidang ini mungkin, tapi ada sedikit pemahaman kemudian saya sampaikan dalam bentuk video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.